Sebelum kami membacakan berita jemaat, kami mengajak jemaat untuk berdoa secara pribadi sebelum ibadah kita laksanakan. Berita jemaat ibadah Minggu tanggal 28 Maret 2021. Yang pertama, pada kebaktian Minggu 28 Maret 2021 pukul 9 WIB, kita memasuki Minggu Sengsara 6 dan pendeta yang akan melayani kita, Bapak Pendeta Mulyadi MTH, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Kedua, pada ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021 pukul 9 WIB dilaksanakan perjamuan kudus melalui ibadah virtual dan pendeta yang akan melayani kita, Pendeta Yosef DSB STH Emin, dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Kami informasikan kepada semua Jemaat GKI Yerusalem untuk bahan perjamuan kudus dapat diambil di kantor BPH pada hari Kamis 1 April 2021 mulai pukul 9 WIB sampai dengan pukul 14 WIB. Mohon jemaat dapat mempersiapkan diri mengikuti perjamuan kudus. Ketiga, pada kebaktian Minggu 4 April 2021 pukul 9 WIB kita memasuki dan merayakan Paskah, dan pendeta yang akan melayani kita Pendeta Ari Nopiani Estia dibantu oleh penatua dan diakon Jemaat GKI Yerusalem. Keempat, diinformasikan kepada Jemaat GKI Yerusalem akan dirayakan hari ulang tahun ke-182 GKI secara serempak pada ibadah Minggu 11 April 2021 di jemaat masing-masing. 5. Diinformasikan kepada warga jemaat yang belum CD. Dibuka pendaftaran katekisasi CD tahun 2021. Pendaftaran dimulai dari tanggal 8 Maret sampai 10 April 2021 dan pelajaran katekisasi CD dimulai pada Minggu 11 April 2021 pukul 11 WIB di kantor BPH. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor BPH setiap jam kerja. Demikian diinformasikan. Keenam, mohon dukungan doa dari anggota jemaat bagi anggota jemaat yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit. Ketujuh, bagi anggota jemaat yang ingin melaksanakan ibadah keluarga dan ucapan syukur akan dilayani dan dapat menyampaikan kepada BPH atau pengurus lingkungan masing-masing dengan memperhatikan protokol kesehatan. 8. Selamat berulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. 9. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang beribadah di rumah pada pagi hari ini. Majelis Jemaat GKI Yerusalem mengucapkan terima kasih kepada pendeta yang menyampaikan firman Tuhan dan penatua diakon serta seluruh petugas yang melayani pada kebaktian pagi hari ini. Demikian berita jemaat kita pada minggu ini. Selamat beribadah kepada jemaat sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di tempat masing-masing pada pagi hari ini. Tata ibadah yang kita pergunakan adalah tata ibadah Minggu Sengsara ke-7. Baiklah, kita mempersiapkan diri, jemaat dimohon berdiri dan menyanyi dari PKJ nomor 46 bait 1 dan bait yang kedua. Dari kumpulan duka kelam, ya Tuhan
Panggilan beribadah. Hari ini kita memasuki minggu sengsara ke-7. Kita mengingat kembali saat Tuhan kita Yesus Kristus mengalami kesengsaraan karena tugas panggilannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang berada di rumah masing-masing, kami mohon untuk berdiri, kita masuk dalam potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat menyanyi dari PKJ nomor 128, bait yang pertama sampai ketiga, kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang fana. Dengan orang kudus, kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Nas pembimbing. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Mazmur pasal 91 ayat yang 15. Kita ucapkan bersama-sama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai.
Mazmur pasal 91 ayat 1 dan ayat yang kedua. Pengakuan dosa dan berita anugerah Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu berlimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Kau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kami mohon untuk berdiri, kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah dalam Kolose pasal 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dia Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Demikian berita anugerah untuk kita. Kami mohon untuk duduk kembali. Puji-pujian kita ucapkan secara litani. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Marilah kita membaca secara berbalas-balasan Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai 5. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Hormat bagi Bapa serta Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang ini dan selama-lamanya. Marilah kita mendengar firman Allah yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 19 sampai 29 yang kami bacakan demikian. Nyanyian puji-pujian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.
Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku, Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Matius pasal 7 ayat 24. Jemaat menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 14, bait 1 dan 2, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunanku tanahnya. Bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, pilihlah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus agar kita mengerti apa yang Tuhan maksudkan melewati pemberitaan firman ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala hikmat pengetahuan, di dalam nama dan kuasa-Mu kami meminta, bukalah pikiran kami, penuhilah hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan melewati pemberitaan firman ini. Dan selanjutnya mampukanlah kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam kata dan perbuatan kami tiap-tiap hari. Kami berdoa di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dasar pemberitaan firman Tuhan untuk kita sesuai Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis untuk tanggal 28 Maret tahun 2021 dari Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian teks Alkitab saya bacakan di bawah judul perikop Yesus dielok-elokkan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan,
Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Ibu bapak yang ada di rumah masing-masing, salam. Syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita masih diperkenankan untuk merasakan mengalami kesehatan dan dapat mengikuti ibadah pada hari ini dalam keadaan sehat. Semuanya ini karena kasih karunia Tuhan. Ibu bapak yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, hari ini Minggu tanggal 28 Maret 2021 kita sudah memasuki Minggu Sengsara yang ke-7. Majelis Sinode telah menentukan subtema untuk bulan Maret, menata hati dan hidup sebagai tempat yang layak bagi Tuhan. Sekali lagi, subtema untuk bulan Maret ini, menata hati dan hidup sebagai tempat yang layak bagi Tuhan. Subtema ini mengingatkan saudara-saudara dan saya bahwa sesungguhnya diri kita ini, hidup kita ini adalah istimewa. Mengapa istimewa? Karena hidup kita ini menjadi tempat yang layak bagi Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara adalah menjadi tanggung jawab kita sebagai pemilik daripada tubuh kita untuk menata hati dan hidup kita supaya layak bagi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam teks yang saya baca Markus pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 merupakan sebuah cerita tentang perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Di nas ini dikatakan ketika Yesus mau masuk kota Yerusalem, dia meminta kepada 2 muridnya untuk mengambil keledai sebagai kendaraannya untuk masuk kota Yerusalem. Nah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan,
Yesus masuk kota Yerusalem disambut dengan begitu meriahnya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Yesus disambut dengan begitu meriah? Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kalau seseorang pulang kampung dan seseorang itu adalah orang yang sukses, orang yang berhasil, biasanya orang-orang di kampung menyambutnya dengan penuh sukacita, menyambutnya dengan penuh kebanggaan. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Yesus masuk kota Yerusalem, orang-orang Yerusalem atau penduduk Yerusalem menyambutnya dengan begitu sukacita. Ada apa sesungguhnya? Ternyata Bapak Ibu, ada pengharapan di balik sambutan itu. Di mana orang-orang Yahudi pada waktu itu berada di bawah penjajahan Romawi. Mereka menginginkan kedatangan Yesus sebagai Sang Mesias akan mengangkat kerajaan Israel. Mereka dibebaskan dari penjajahan Romawi. Jadi ada harapan bahwa Yesus tampil sebagai raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, apakah Yesus memenuhi harapan orang-orang yang menyambutnya? Nah, ternyata Bapak Ibu, Yesus tidak memenuhi harapan orang-orang yang menyambutnya. Yang menyambut dengan kata Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Yesus memenuhi harapan Bapaknya di surga. Karena dia datang tidak fokus menjadi raja untuk membebaskan umat Israel dari penjajahan Romawi. Tetapi fokusnya kepada salib, melewati jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, mati disalibkan demi menyelamatkan dunia, demi menyelamatkan ibu bapak, saudara, saudara dan saya. Jadi Yesus datang ke Yerusalem tidak memakai kuda, membawa pedang, dia tidak membawa misi politik, tetapi membawa damai, memakai alat transportasi yang sangat sederhana, yaitu keledai. Sebagai simbol bahwa dia datang sebagai pembawa damai, dan damai itu sendiri. Dia tidak memakai kekuatan pedang, kekuatan senjata, tetapi memakai kekuatan kasih. Dia taat kepada perintah Bapaknya. Ia harus menderita, melewati jalan salib, jalan Via Dolorosa, demi sekali lagi keselamatan umat manusia, keselamatan bagi dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu, seruan penduduk Yerusalem, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Yesus tidak penuhi itu. Dia lebih fokus untuk memenuhi kehendak Bapa demi keselamatan umat manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, kata Hosana itu artinya tolonglah, kami mohon, selamatkan kami. Artinya teriakan penuh dengan harapan. Tetapi selanjutnya apa Bapak Ibu? Ketika harapan itu tidak terpenuhi, beberapa waktu kemudian, bukan Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, bukan kalimat itu lagi yang terucap. Tetapi apa? Salibkan dia. Salibkan dia. Sekejap terjadi perubahan. Dari Hosana menjadi salibkan dia. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, itu memberikan pesan kepada saudara-saudara dan saya
bahwa segala sesuatu bisa terjadi perubahan di dalam kehidupan kita. Ini pesan kepada kita bahwa ketika kita menyambut Hosana, diberkatilah Dia, kita menyambut Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita, yang diwujudkan dengan ketaatan, kesetiaan kita kepada Yesus. Pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hal yang kedua, Bapak Ibu, dari nas ini menarik di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Tuhan memerlukannya. Yang kedua, Ia akan segera mengembalikannya. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, di sini kita melihat murid Yesus tidak berpikir atau berpraduga negatif. Demikian pula si pemilik keledai. Murid Yesus tidak mengatakan, kalau kami mengambil keledai, jangan-jangan nanti ada yang berteriak maling. Mereka tidak berpikir negatif seperti itu. Kata Tuhan Yesus, pergi dan ambil keledai. Mereka tanpa protes pergi, taat kepada perintah Yesus. Mereka tidak berpikir jangan-jangan nanti orang berteriak maling. Mereka akan digebuki, dipukuli. Demikian pula sang pemilik keledai tidak mempertanyakan, apalagi mengatakan karena ini diperlukan, sewanya sekian. Si pemilik keledai tidak meminta sewa, tidak meminta harga, karena Tuhan memerlukan. Monggo silakan. Apa artinya ayat 3a dan 3b ini untuk kita Bapak Ibu? Tuhan yang Maha Kuasa memerlukan umat manusia untuk mengerjakan pekerjaannya. Tuhan memerlukan saudara dan saya untuk mengerjakan pekerjaannya. Bukan berarti Tuhan tidak sanggup mengerjakan pekerjaannya. Tetapi Tuhan mau melihat bagaimana kesetiaan kita, kesediaan kita untuk mau melakukan pekerjaannya. Ingat, Tuhan memerlukannya. Tuhan memerlukan saudara dan saya untuk melayani sesuai dengan talenta yang kita miliki. Kita punya kemampuan untuk menyanyi, kita punya kemampuan untuk mengajar, kita punya kemampuan untuk mengembangkan talentanya yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita punya kemampuan di bidang IT, multimedia. Ingat, Tuhan memerlukannya. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, tidak jarang ketika Tuhan memerlukannya kita mengatakan, Tuhan Engkau memerlukan, saya juga lebih memerlukannya. Nanti dulu, tunggu dulu, saya lebih memerlukannya. Sorry ya Tuhan, nanti dulu, tunggu. Tidak jarang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita kembali kepada nas ini, kalau dikatakan Tuhan memerlukannya, jangan banyak bertanya, lakukan. Dan ingat ayat yang ketiga B-nya, Ia akan segera mengembalikannya. Kalau dikatakan Ia akan segera mengembalikannya, itu artinya bahwa apa yang diberikan kepada Tuhan, karena Tuhan memerlukan, tidak akan hilang begitu saja. Ia akan segera mengembalikannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan takut memberikan segala sesuatu kalau itu diperlukan oleh Tuhan. Karena Ia akan segera mengembalikannya. Yang sangat nyata Bapak Ibu, jemaat kita GKI Yerusalem sedang membangun gereja. Secara iman kita mengatakan gereja ini adalah rumah Tuhan. Gereja ini adalah milik Tuhan.
Kalau gereja ini adalah milik Tuhan, kita artinya membangun rumah Tuhan secara fisik. Tuhan memerlukan saudara-saudara jemaat GKI Yerusalem. Kalau Tuhan memerlukannya, apakah kita mengatakan nanti dulu, saya lebih memerlukannya Tuhan? Ia akan segera mengembalikannya. Ini menjadi catatan penting bagi ibu bapak, saudara-saudara dan saya. Saudara-saudara dan saya diperlukan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaannya. Kalau kita mengerjakan pekerjaannya, tentu Ia pula yang memberikan kuasa. Ia pula yang memberikan kekuatan, kemampuan sehingga kita bisa melakukannya. Nah, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan kekuatan, hikmat, akal budi dan kemampuan bagi kita. Sehingga menurut pandangan kita manusia ini tidak mungkin, impossible, maka di dalam Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Impossible akan menjadi I'm possible. Hanya permainan spasi. Impossible menjadi I'm possible. Nah, ini penting bagi Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, karena Tuhan memerlukan kita dan Ia akan segera mengembalikan. Penting bagi kita untuk tidak menunda-nunda memberikan apa yang Tuhan perlukan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita memasuki Minggu Sengsara yang ke-7. Ini mengingatkan saudara dan saya akan perjalanan kehidupan Tuhan Yesus. Bahwa Dia melewati jalan Via Dolorosa atau jalan salib, dan itulah yang harus Ia tempuh. Dia tidak hanya menerima pujian, tetapi juga hinaan. Dia tidak hanya menerima keberhasilan, tetapi juga kegagalan. Dia tidak hanya menerima kemenangan, tetapi juga menerima kekalahan. Kekalahan dalam artian secara kasat mata, secara jasmani. Yesus itu adalah orang yang kalah secara jasmani karena Dia mati disalibkan. Seolah-olah Dia kalah. Nah, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ini pesan juga bagi kita menjalani kehidupan ini, bahwa ketika kita dalam hidup ini hanya menerima hal-hal yang baik saja, pujian saja, yang sukses saja, maka itu akan menempatkan kita pada siklus kehidupan suka duka. Tetapi sebaliknya, ketika kita mampu menerima hal yang tidak baik, hal hinaan, kekalahan, cercaan, diterima secara baik dan seimbang, maka itu akan menempatkan kita pada siklus kehidupan suka senang. Dalam bahasa Alkitabnya sukacita. Nah, itu yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus dalam perjalanannya untuk menjalankan kehendak Bapa di surga. Sisi kehidupan yang berkebalikan, Dia terima sama baik dalam sebuah keseimbangan. Nah, ini sebagai pengikut Tuhan Yesus, hendaknya juga kita dimampukan untuk menerima antara yang negatif dan positif sama baik dalam sebuah keseimbangan. Hal ini pernah saya sampaikan dalam beberapa sambutan, dan saya menunjuk langsung kepada bola lampu. Bola lampu itu bisa hidup karena dalam bola lampu itu mengalir aliran positif dan negatif. Kalau hanya positif, lampu itu tidak akan nyala. Demikian pula sebaliknya, kalau hanya yang negatif, muatan negatif saja, dia tidak akan nyala. Karena ada negatif dan positif, maka bola itu nyala. Sama dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Ketika muatan positif dan negatif diterima sama baik dalam keseimbangan, itu akan membuat diri kita berkobar-kobar untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan.
Bukan pesimis, tetapi optimis. Bersama Tuhan pasti bisa. Nah, pertanyaannya adalah, muatan-muatan negatif dan positif dalam kehidupan ini seperti apa? Muatan positifnya Bapak Ibu seperti kemenangan, kesuksesan, pujian. Itu hal yang positif, menyenangkan. Tetapi ada kalanya muatan negatif. Muatan negatif seperti apa? Muatan negatif, kekalahan, kegagalan, lalu lawan dari pujian, hinaan atau cercaan. Itu hal yang bermuatan negatif. Tetapi ketika kedua hal itu diterima sama baiknya dalam sebuah keseimbangan, maka sama seperti bola lampu ini akan menyala. Itu akan membuat hidup kita berkobar-kobar untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ingat, sekali lagi, Tuhan memerlukan saudara dan saya, dan Ia akan segera mengembalikan yang Ia perlukan. Yang sangat sederhana yang Ia kembalikan adalah kebahagiaan dan sukacita. Tuhan menolong saudara-saudara dan saya untuk memaknai kebenaran firman ini, sehingga kita tetap berkobar untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Salam. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita bersama berdoa menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Kemampuan kami terbatas untuk mendengar, memaknai, lebih-lebih melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Namun kami yakin ketika Tuhan memenuhi hidup kami dengan roh hikmat, membuka pikiran kami, maka kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan melewati pemberitaan firman ini. Dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan sediakan di depan kami. Bapa di surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kami dituntun, dipelihara, dilindungi, diberkati oleh Tuhan, sehingga kami dapat memasuki minggu sengsara yang ketujuh. Dan kami diperkenankan untuk memaknainya. Bahwa Kristus datang bukan hanya memenuhi harapan-harapan umat kepunyaannya, tetapi Ia fokus kepada jalan salib, jalan Via Dolorosa, melewati kesengsaraan mati di kayu salib demi menyelamatkan umat manusia. Menjadi pesan bagi kami bahwa Tuhan setia kepada kehendak Bapa di surga. Ini mengingatkan kepada kami bahwa kami sebagai pengikut Tuhan Yesus taat dan setia kepada apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kami dibenarkan dan layak untuk menerima kasih karunia-Mu, keselamatan kekal di dalam kerajaan-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, jemaat GKI Yerusalem. Kami hidup di tengah-tengah situasi yang serba sulit, terbatas ruang gerak kami, selalu diliputi oleh kecemasan, kekhawatiran yang merampas damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, ajarlah kami untuk selalu membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ajarlah kami agar memiliki hati yang percaya, sehingga kami diyakinkan bahwa di tengah-tengah situasi yang serba sulit, serba terbatas, Tuhan hadir menjaga, memelihara, melindungi, bahkan memberkati kami. Sehingga kami sebagai milik kepunyaan-Mu tidak akan mengalami kekurangan akan berkat-Mu, melainkan mengalami kasih Tuhan,
yang sempurna adanya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk anak-anak kami, baik dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, yang mana pada saat ini sedang berada dalam proses pendidikan yang serba terbatas, mengikuti pendidikan dengan cara belajar jarak jauh. Biarlah situasi ini tidak membuat anak-anak kami menjadi pesimis, tetapi mereka dapat mengembangkan diri mereka dengan cara-cara sesuai dengan situasi di kekinian, sehingga mereka tetap mengupgrade pengetahuan mereka, menambah wawasan mereka, mempersiapkan mereka untuk meraih masa depan, sehingga anak-anak kami semua dalam pertolongan penyertaan Tuhan akan menikmati masa depan yang membanggakan seluruh keluarga, lebih-lebih menyenangkan hati Tuhan. Karena itu anak-anak kami semua dalam pendidikan mereka di masa kekinian dalam situasi saat ini, kami hanya menyerahkan, mempertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Demikian pula usaha pekerjaan kami warga jemaat-Mu, yang sudah, yang sedang, bahkan yang terus kami kerjakan. Berkenanlah Tuhan memberkati, sehingga kami boleh menikmati berkat-Mu yang cukup bahkan melimpah dalam berbagai macam bentuknya. Sekarang kami hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Yakinkan kami semua bahwa kuasa Tuhan melampaui segala kuasa apapun. Yakinkan kami bahwa kami adalah harta kesayangan Tuhan. Yakinkan kami bahwa kami adalah lukisan di telapak tangan-Mu, sebagaimana Tuhan sampaikan kepada Nabi Yesaya. Kami adalah lukisan yang tidak akan pernah luntur oleh situasi apapun. Kami dilindungi, kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Dengan keyakinan yang demikian akan membuat batin kami, jiwa kami mengalami ketenangan. Jiwa yang tenang, batin yang tenang akan meningkatkan imun tubuh kami, sehingga kami tetap sehat di dalam pemeliharaan penyertaan Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pekerja gereja-Mu, baik penatua, diakon, pendeta, guru-guru agama Kristen, semua yang mengabdikan diri bagi pelayanan-Mu. Kami diingatkan melewati kebenaran firman-Mu bahwa Tuhan memerlukan orang-orang untuk mengerjakan pekerjaan-Mu. Bukan karena Tuhan tidak mampu, tidak punya kuasa untuk mengerjakan, tetapi Tuhan mau melihat sejauh mana kesetiaan dan kesediaan untuk bekerja bersama-sama dengan Tuhan, mengerjakan pekerjaannya. Karena itu mampukanlah kami untuk taat dan setia, selalu bersedia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan yakinkanlah kami bahwa di dalam mengerjakan pekerjaan-Mu ada sukacita, kebahagiaan yang akan kami alami dan rasakan. Berkati setiap pekerjaan kami, sehingga mendatangkan pertumbuhan bagi jemaat-Mu, jemaat yang dilayani, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, sebagai warga gereja, kami adalah bagian daripada warga negara Republik Indonesia yang kami banggakan dan cintai ini. Kami meminta berkenan Tuhan menambahkan roh hikmat kepada pemerintah kami. Dengan hikmat Tuhan mereka dapat mengerjakan pekerjaan mereka dengan baik, sehingga sejahtera dan kemakmuran Tuhan dapat dialami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sejahtera dan kemakmuran Tuhan mewarnai kehidupan negeri yang kami cintai ini. Pemerintah dengan semua pihak berupaya untuk memerangi, memutuskan rantai coronavirus COVID-19. Berkati semua upaya agar masa pandemi ini dapat dilewati dengan baik, sehingga semua umat kepunyaan-Mu ada di dalam lindungan penyertaan Tuhan, dan semua akan menikmati sukacita, damai, sejahtera-Mu. Bapa di dalam kerajaan surga, secara khusus kami berdoa untuk pembangunan gereja Yerusalem yang saat ini sedang berproses. Kami memerlukan pertolongan Tuhan, kami memerlukan berkat Tuhan. Terima kasih berbagai macam berkat sudah Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Karena itu kami meminta di dalam nama dan kuasa-Mu,
biarlah kami semua baik panitia, majelis, jemaat, semua dapat bahu-membahu bersinergi untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan ini. Baik dengan tenaga kami, waktu kami, pikiran kami, harta dan uang, boleh kami bagikan secara bersama-sama sehingga pembangunan rumah Tuhan ini dapat diselesaikan dengan baik. Dan ajarlah kami semua untuk memperlihatkan bukan kemegahan daripada hasil akhir, tetapi kebersamaan, sinergisitas yang mau kami perlihatkan. Dengan demikian, kuasa kasih Tuhan dapat dialami, dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di dalam kerajaan surga, banyak hal yang ingin kami pinta dalam syafaat kami pada kesempatan ini. Kami meyakini Bapak-Bapak yang kami aminkan bersama-sama, bahkan yang kami katakan di dalam hati kami masing-masing, Tuhan berkenan mendengar, bahkan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Kami meminta di dalam nama dan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar para murid berdoa, yang saat ini kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan menyampaikan persembahan syukur untuk kas majelis, kas panitia pembangunan, dan ucapan syukur lainnya ke kantor majelis jemaat dalam amplop tertutup. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat 7 dan 8. Kita berdoa untuk persembahan yang akan kita sampaikan. Ya Kristus, Engkau telah mempersembahkan dirimu sebagai korban keselamatan dan penghapusan dosa kami. Tubuhmu telah dipecah-pecahkan dan darahmu telah ditumpahkan, agar kami dibebaskan dari dosa dan beroleh kehidupan yang kekal. Terimalah diri kami apa adanya sebagai persembahan dan upah pengorbananmu. Kami adalah milikmu yang telah kau tebus dengan darahmu yang kudus, tak bercela. Di sini kami menyampaikan persembahan kami sebagai tanda dan ungkapan penyerahan diri kepadamu. Terimalah persembahan ini dan berkatilah agar kami dapat dipergunakan
oleh gerejamu untuk perluasan kerajaanmu di dunia ini. Ya Kristus, tolonglah kami menjadi pengorbanan dan persembahanmu di Golgota sebagai sumber inspirasi dari semua motivasi untuk hidup, memberi, berbagi, dan berkorban bagi sesama kami. Amin. Kita menyanyi sambil mempersembahkan persembahan syukur dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 148 bait 1 sampai bait yang kedua. Terima kasih ya Tuhanku. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mohon untuk berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini dengan pengutusan dan berkat. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan dengan penuh sukacita dengan hati yang bersyukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.